Bapak Ibu sekalian, nanti ada instruksi, begitu Bapak dari Ketua DPP tiba di dalam ruangan ini, akan diberikan aba-aba oleh MC. Nanti kita berdiri semua. Kami ucapkan kepada Bapak Haji Marwan Dasobang selaku Ketua Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa, tamu hadirin dimohon untuk berdiri. Minal iman inhadun ya lalwaton ya lalwaton ya lalwaton hubulaton minal iman wala takun minal iman inhadun ya lalwaton Indonesia dilai antara Muhammad kullu mayyatika yauma qamihayya qalimama kullu mayyatika yauma qamihayya qaimama. Hadirin dimohon duduk kembali. Hadirin yang berbahagia, mari sama-sama kita saksikan persembahan tari. Tarian ini bernamakan Tari Kembang Sembah. Tarian ini merupakan tarian penyambutan yang berasal dari Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Biasanya tarian ini untuk menyambut tamu-tamu agung yang datang ke Pulau Lombok dengan menampilkan pakaian adat dari Lombok Utara. Tarian ini akan ditampilkan oleh Sanggar Tari Dende Anjani. Kepadanya dipersilahkan.
dengan meriah untuk Sanggar Tari Dende Anjani. Mohon perhatian untuk hadirin dan tamu undangan supaya acara kita berjalan dengan hikmat. Mohon untuk HP-nya di silent. Terima kasih atas perhatiannya. Karena acara akan segera kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Ayahanda Tuan Guru Haji Lalu Muhammad Turmuzi Badarudin Babu. Yang kami hormati Ketua Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Bapak Haji Marwanda Sopang beserta rombongan. Yang kami hormati Ketua Dewan Syuro DPW PKB Nusa Tenggara Barat Abuya Tuan Guru Haji Muhammad Subeki Sasaki MH. Yang kami hormati Ketua Dewan Tanfis DPW PKB Nusa Tenggara Barat Bapak Haji Lalu Hadrian Irfani STMSI. Yang kami hormati Ketua Dewan Syuro DPC PKB Kabupaten Kota Senusa Tenggara Barat. Yang kami hormati Dewan Tanfis DPC PKB Senusa Tenggara Barat. Yang kami hormati anggota DPRD Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan yang kami hormati peserta musyawarah wilayah Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Nusa Tenggara Barat. Dan yang kami hormati tamu undangan yang berkesempatan hadir pada siang hari ini. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Acara pembukaan Musyawarah Wilayah Penataan dan Penyeragaman Masa Bakti Kepengurusan Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Nusa Tenggara Barat hari ini Sabtu 9 Januari 2021 segera dimulai. Mengawali acara ini, marilah kita simak bersama pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Ustadz Parma Al Ismail. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. كل
وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير صدق الله العظيم صلوا على النبي. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله على ياسين حبيب الله تواسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام
wabarakatuh. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan dengan Mars PKB. Hadirin kami mohon berdiri. Hiduplah tanahku, hiduplah
Hadirin kami silakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, berikutnya laporan Ketua Panitia Pelaksana Muswil PKB Nusa Tenggara Barat yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Haji Makmun SH MKM. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Marwan Dasofa, Bapak Haji Marwan Dasofa selaku Ketua Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa beserta rombongan yang berkesempatan hadir pada saat ini. Yang kami hormati Bapak Ketua Dewan Suro DPW PKB NTB, Bapak Tuan Guru Haji Muhammad Subki Sasaki. Yang kami hormati Bapak Ketua Dewan Tanpis DPW PKB NTB, Bapak Haji Lalu Adrian Irfani ST MSI. Yang saya hormati Bapak-bapak para Ketua Dewan Suro, Ketua Dewan Tanpis DPC PKB se-Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Ibu para hadirin peserta musyawirin dan undangan yang kami hormati, singkatnya hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka menghadiri pembukaan musyawarah wilayah DPW PKB NTB. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini di sisi Allah tercatat sebagai amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Salam dan selawat senantiasa mari kita curahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarga dan sahabat beliau. Semoga kita selaku umatnya istiqamah dalam menjalankan segala ajaran-ajaran beliau, dan semoga kita kelak di yaumil akhir, di mana pada hari itu tidak ada yang dapat membantu satu sama lain. Tidak ada seorang ayah yang bisa membantu anaknya. Tidak ada seorang nabi dan rasul yang dapat membantu umatnya. Satu-satunya yang bisa membantu umatnya dengan izin Allah hanyalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara peserta musyawarah yang kami hormati, Muswil kali ini di tengah Covid pandemi ini, panitia memohon maaf yang sebesar-besarnya karena kami tidak bisa menampilkan lebih dari yang kita tampilkan pada hari ini karena akibat daripada pandemi Covid-19 itu, yang mana di NTB juga pada akhir-akhir ini juga terjadi peningkatan. Untuk itu, sesuai dengan hasil pramuswil kita semalam, mungkin nantinya kalau disetujui oleh peserta musyawarah, kita akan persingkat beberapa acara kegiatan kita untuk kita selanjutnya nanti. Yang lebih utama dari muswil adalah hasil ataupun produk daripada muswil itu sendiri. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang kami hormati, yang dapat kami laporkan pada hari ini adalah peserta muswil ke-6 DPW PKB NTB yang diselenggarakan insya Allah mulai hari ini sampai dengan keesokan harinya itu
dihadiri oleh 10 DPC PKB se-NTB, 5 DPC di Pulau Lombok dan 5 DPC di Pulau Sumbawa. Juga dihadiri oleh seluruh jajaran pengurus DPW PKB NTB dan dihadiri oleh anggota fraksi PKB DPRD NTB dan juga dihadiri oleh Badan Otonom DPW PKB NTB. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kami hormati, nantinya dalam persidangan ini, setelah acara pembukaan ini berakhir, kita akan melanjutkan dengan mendengar pidato politik dari Bapak Ketua Umum, insyaallah diperkirakan sekitar pukul 15.00, kemudian dilanjutkan dengan sidang-sidang. Sidang pleno yang akan kita tempuh pada Muswil kali ini sekitar 6 sidang pleno yang dimulai dengan sidang pleno pertama yaitu pengesahan tata tertib dan jadwal acara. Kemudian dilanjutkan dengan sidang pleno kedua yaitu laporan pertanggungjawaban DPW PKB NTB masa bakti sekarang ini. Kemudian setelah itu adalah pandangan umum DPC PKB se-NTB. Pleno berikutnya itu adalah pleno pernyataan demisioner DPW PKB periode 2017 ya sampai dengan 2021 ini. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan SK DPP PKB tentang ya 5 nama yang disebutkan dalam SK tersebut. Kemudian pleno berikutnya yaitu pengesahan hasil pleno terkait dengan masing-masing komisi yang dibentuk nantinya. Ada 3 komisi yang dibentuk yaitu komisi A, komisi B, komisi C, yaitu yang membidangi tentang masa kepengurusan, yang kedua tentang rekomendasi, ketiga tentang program kerja. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kami hormati, tidak panjang yang bisa kami sampaikan karena keterbatasan waktu. Selain laporan yang tadi juga ucapan terima kasih kami sampaikan pertama kepada Bapak Ketua Umum DPP PKB Bapak Dr. Mohamid Iskandar MSI yang dengan begitu intensnya memberikan bimbingan pembinaan kepada DPW PKB NTB yang mana dalam pemilu-pemilu sebelumnya PKB NTB belum masuk nominasi. Tapi sejak pemilu tahun 2014 dilanjutkan dengan pemilu tahun 2019 yang lalu, DPW PKB NTB diperhitungkan oleh partai-partai lainnya. Allahu Akbar. Yang semulanya PKB di NTB ini Pak Haji Marwan itu dianggap sebelah mata, tetapi kita sudah masuk sekarang ini pada deretan partai menengah. Dan salah satu tekad Pak Ketua Dewan Tanpis DPW PKB Pak Haji Lalu Irfani untuk pemilu yang akan datang, prinsip kami adalah prinsip kita semua di jajaran kepengurusan yang dihasilkan oleh Muswil kali ini adalah memenangkan PKB dan menempatkan PKB sebagai salah satu unsur pimpinan di DPRD Provinsi NTB. Inilah tekad besar daripada program kerja yang akan dilakukan oleh kepengurusan PKB pada hasil Muswil kali ini. Maka harapan kami adalah ya jangan kita berpikir tentang posisi apa yang kita dapatkan, yang kita berikan, tetapi sumbangan apa yang bisa kita berikan kepada partai untuk kebesaran partai kita sendiri. Semuanya itu adalah semata-mata kita niatkan untuk pengabdian kita kepada Allah SWT sebagai partai yang berfungsi untuk meneruskan semua aspirasi, semua hajat, semua keinginan masyarakat pemilih kita pada khususnya itu. Kalau kita lanjutkan dan menghasilkan kepuasan bagi masyarakat, bukankah itu termasuk salah satu ibadah yang bisa kita berikan kepada mereka dan bernilai pahala di sisi Allah SWT. Terima kasih pula kami sampaikan kepada Bapak Haji Marwan Dasofa beserta rombongan yang jauh-jauh dari Jakarta melaksanakan perintah partai, juga memberikan bimbingan kepada kami di PKB NTB sebagai pedoman kami dalam
melaksanakan kerja-kerja partai nantinya. Terima kasih pula kepada segenap jajaran pengurus DPW PKB, baik yang ada di Dewan Syuro maupun di Dewan Tanpis. Ini Pak Ketua DPW ini Pak Marwan, beliau tidak bosan-bosannya untuk membimbing kami, terutama di panitia ini dan juga pada sebelum-sebelumnya beliau memang betul-betul sebagai seorang nahoda yang baik, sehingga dalam harapan kami kalau dulunya Pak Marwan saya memakai moto kalau saya sendiri dalam setiap pemilu itu Haji Makmun, muda, bijak, tanggap, tetapi moto ini lebih tepat kepada beliau. Terima kasih dan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu panitia dalam melaksanakan acara ini, baik yang langsung ataupun tidak langsung, baik yang secara nyata ataupun tidak nyata. Kami panitia tidak bisa memberikan apapun selain ucapan terima kasih, jazakumullah khairan katsir. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang kami hormati, hanya ini yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan ini. Selanjutnya marilah kita dengarkan bersama tausiah politik. Kalau saya mengartikan kepada teman-teman MC kemarin itu tidak sambutan tetapi tausiah politik yang mulai diberikan oleh Pak Ketua DPW kemudian dilanjutkan oleh Pak Ketua Haji Marwan Dasofa. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ketua Panitia yang telah menyampaikan laporannya. Berikut kita dengarkan bersama sambutan Ketua Dewan Tanpis DPW PKB Nusa Tenggara Barat, Bapak Haji Lalu Hadrian Irfani. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Al-Mukarramun, para tuan guru, para alim, para ulama, para ustadz yang sama-sama kita muliakan, wabil khusus Al-Mukarram Tuan Guru Haji Suki Sasaki yang hadir di tengah-tengah kita pada kesempatan hari ini, yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, kita banggakan Bapak Haji Marwan Dasopang, Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa. Beliau ini juga sebagai Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI. Tepuk tangan untuk beliau. Selamat datang di Lombok, Bang Marwan. Lombok ini terkenal dengan daerah 1000 masjid, Bang Marwan. Dan alhamdulillah di setiap sudut desa, kampung maupun lingkungan minimal ada 2 masjid dan beberapa musola kita temui. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati bapak-bapak para anggota Dewan Syuro DPW PKB Nusa Tenggara Barat, yang saya banggakan Bapak Ibu para pengurus Dewan Tanpis DPW PKB Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang saya hormati dan banggakan pula bapak-bapak para ketua Dewan Syuro, para ketua Dewan Tanpis DPC PKB se-Nusa Tenggara Barat yang hadir pada kesempatan hari ini. Yang saya banggakan pula para anggota DPRD, baik anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, dan anggota DPRD Kabupaten Kota se-Nusa Tenggara Barat yang kebetulan hari ini mengikuti jalannya Muswil secara virtual di kabupaten kota masing-masing. Yang saya banggakan para ketua Banom,
DPW PKB Nusa Tenggara Barat yang hadir pada sore hari ini, yang saya banggakan pula para tokoh, para ustadz yang berkesempatan hadir pada kesempatan hari ini. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini tanggal 9 Januari 2021 kita bisa bersama-sama di tempat ini walaupun pandemi COVID-19 masih merajalela di daerah kita tercinta ini. Terakhir daerah kita ini sudah menembus angka 6.000, Pak Marwan. Jadi tadinya memang penularannya sangat kecil sekali, namun mungkin karena faktor tahun baru kemarin, liburan tahun baru, banyak yang berkunjung ke Nusa Tenggara Barat. Setelah itu kenaikan positif menjadi sangat tinggi. Hari ini sekitar 6.159 yang sudah positif. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua agar terhindar, agar selamat dari wabah virus corona di daerah kita tercinta ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua yang hadir pada kesempatan hari ini akan mendapat syafaat beliau di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Yang pertama tentu saya mewakili teman-teman Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Nusa Tenggara Barat menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Haji Marwan Dasopang yang merupakan utusan dari Ketua Umum kita, Bapak Haji Abdul Muhaimin Iskandar, untuk hadir membuka sekaligus memimpin jalannya Muswil PKB di Nusa Tenggara Barat ini. Selanjutnya, Bapak Ibu yang saya hormati, Muswil PKB di Nusa Tenggara Barat ini merupakan amanat dari muktamar PKB yang dilaksanakan di Provinsi Bali beberapa waktu lalu. Sedianya kepengurusan DPW PKB Nusa Tenggara Barat ini sesuai dengan hasil Muswil kelima PKB Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2017 dengan masa bakti 2017-2022. Namun sesuai dengan amanat muktamar PKB pada muktamar Bali 2019 yang lalu, maka salah satu amanat muktamar tersebut adalah penyeragaman masa bakti kepengurusan. Oleh sebab itu, DPW PKB Nusa Tenggara Barat menjadi salah satu DPW yang hari ini melaksanakan muswil serentak. Hari ini ada 19 DPW PKB yang melaksanakan muswil serentak yang dilaksanakan pada tanggal 9 sampai dengan 10 Januari 2021. Untuk selanjutnya, bagi DPW PKB yang belum melaksanakan muswil, akan dilaksanakan muswil juga pada tanggal 16 sampai dengan 17 Januari 2021 yang akan datang. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang saya hormati, tadi Pak Ketua Panitia sudah mendahului. Jadi rupanya beliau ini agak kampanye sedikit tadi itu, mengagung-agungkan Ketua DPW. Ya mudah-mudahan nyatanya seperti itu. Mudah-mudahan. Jadi perlu saya sampaikan bahwa alhamdulillah sejak kami kepengurusan DPW PKB masa bakti 2017-2022 dilantik, pada saat itu kami terus bekerja. Kami menata struktur dari yang tidak ada PAC, kita bekerja terus untuk memenuhi PAC di masing-masing kabupaten kota. Alhamdulillah PAC hari ini Bang Marwan sudah 100%, dan tidak hanya itu, ranting juga di seluruh desa kelurahan sampai hari ini sudah mencapai 90%. Insya Allah dalam beberapa waktu teman-teman DPC Kabupaten Kota seluruh Nusa Tenggara Barat sedang bekerja keras untuk merampungkan yang sisa lagi 10%. Kendala yang kami hadapi adalah karena lokasi-lokasi dari desa atau kelurahan ini. Contoh di Kabupaten Sumbawa
kita harus menyeberangi lautan untuk menempuh ke satu desa dengan desa yang lain, kemudian melintasi gunung, Bang Marwan. Jadi itulah kendalanya sehingga tidak bisa terlalu cepat, tapi kami berjanji insya Allah ranting 100% akan ada di Nusa Tenggara Barat. Karena kami sadar bahwa dengan adanya kelengkapan PAC, kelengkapan ranting, maka itu adalah menjadi modal utama kami. Seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua Panitia tadi bahwa tahun 2024 insya Allah perolehan kursi dan perolehan suara yang kita dapat pada pemilu 2019 yang lalu akan bertambah di 2024. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada pelaksanaan Pileg 2019 kemarin, alhamdulillah di tingkat kabupaten kota kursi kita bertambah, Pak Marwan. Tahun 2014 salah satu contoh Kabupaten Sumbawa. Tahun 2014 bahkan di pemilu-pemilu sebelumnya kita tidak pernah mendapat kursi. Alhamdulillah di 2019 berkat kerja keras semua kader, semua simpatisan di Kabupaten Sumbawa kita berhasil meraih satu praksi. Terima kasih yang sebesarnya bagi semua kader PKB di Kabupaten Sumbawa. Selain itu juga di beberapa daerah mengalami penambahan jumlah kursi dan jumlah suara. Di Pileg 2019 yang lalu, di 2 kabupaten kita berhasil menempatkan kader terbaik kita menjadi pimpinan di DPRD kabupaten kota masing-masing, yaitu Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Dompu, masing-masing menjadi wakil ketua. Insya Allah target 2024 dengan modal struktur yang kami miliki, modal simpatisan yang sungguh luar biasa yang kita miliki, maka PKB kita targetkan menjadi pimpinan di semua kabupaten kota. Insya Allah. Selanjutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada gelaran Pilkada tahun 2020 beberapa saat lalu, dari 7 kabupaten kota, alhamdulillah PKB menang di 3 kabupaten. Dan lebih luar biasa lagi dan sangat kita syukuri bahwa kader kita, Ketua DPC PKB Kabupaten Lombok Utara, menjadi pembuka sejarah bagi PKB di Nusa Tenggara Barat. Beliau terpilih menjadi Bupati Kabupaten Lombok Utara. Beliau hadir hari ini, silakan berdiri Pak Bupati. Beliau adalah Bapak Haji Johan Samsu, Bupati Kabupaten Lombok Utara periode 2021-2026. Insya Allah bulan Februari kita akan dilantik. Ini sejarah Bapak Ibu sekalian. Dalam sejarah PKB di Nusa Tenggara Barat, baru pada Pilkada 2019 kita berhasil memenangkan Bupati di Kabupaten Lombok Utara. Selain itu juga kita berhasil menang di Kabupaten Bima. Di Kabupaten Bima kita berhasil menang. Dan selanjutnya kita juga berhasil menang di Kabupaten Sumbawa Barat. Insya Allah kemenangan ini menjadi penyemangat dan motivasi kita tentu untuk membesarkan PKB ke depannya. Dan target kami di 2024 yang akan datang, pertama, semua kabupaten kota insya Allah akan menjadi pimpinan. Untuk DPRD Provinsi, dari tahun 2014, jumlah anggota praksi PKB di DPRD Provinsi adalah 5 orang, 5 kursi. Alhamdulillah di tahun 2019 yang lalu kami kepengurusan DPW PKB Provinsi Nusa Tenggara Barat berhasil menambahkan 1 kursi sehingga menjadi 6 kursi di DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Insya Allah di 2024 kita akan tambah lagi. Dan seperti semangat dari Ketua Panitia tadi adalah menjadi salah satu unsur pimpinan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hal ini bisa terwujud dan bisa kita wujudkan dengan kekompakan dan kesulitan dari seluruh kader untuk bersama-sama kita menangkan PKB di Nusa Tenggara Barat. Target kita ke depan, teman-teman sudah rapat, teman-teman DPC, teman-teman DPW bersepakat untuk
mengantarkan Ketua Umum kita menjadi Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. Ini tugas kita Bapak Ibu sekalian. Insya Allah 2024 Republik Indonesia ini akan dipimpin oleh kader terbaik kita, yaitu Abdul Muhaimin Iskandar, Ketua Umum kita bersama. Amin ya Rabbal Alamin. Terakhir Bapak Ibu sekalian, kami Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Nusa Tenggara Barat periode 2017-2021 menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika pada saat kami melaksanakan dan menjalankan amanah sebagai pengurus DPP PKB di Nusa Tenggara Barat ada hal-hal yang tidak berkenan, ada hal-hal yang belum tercapai, maka melalui kesempatan ini kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah jika kepengurusan ini dilanjutkan, maka tentu target-target yang kami sampaikan tadi akan kami perjuangkan dan ikhtiarkan bersama agar PKB di Nusa Tenggara Barat tidak hanya sebagai partai menengah yang disampaikan oleh Pak Ketua Panitia tadi. Sebenarnya hari ini kita sudah tidak partai menengah, kita ini partai papan atas yang sangat ditakutkan oleh partai-partai lain, sehingga dengan segala macam cara mereka mengobrak-abrik kesulitan kita. Nah, ini adalah tugas kita bersama dalam menjaga kekompakan dan kesulitan kita. Kita sangat yakin, apalagi sekarang kita sudah punya Bupati Lombok Utara. Insya Allah di Lombok Utara partai ini akan terus berkembang, dan tentu Ketua DPRD Kabupaten Lombok Utara akan kita raih pada 2024 yang akan datang. Begitu juga di kabupaten kota yang lain. Demikian Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, para kader dan simpatisan, para anggota DPRD yang hari ini menyaksikan melalui virtual di daerah masing-masing. Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ketua Dewan Tanpis DPW PKB Nusa Tenggara Barat. Hadirin yang berbahagia, tiba saatnya kita akan dengarkan bersama sambutan dari Ketua Dewan Pengurus Pusat sekaligus berkenan membuka acara Muswil secara resmi. Yang terhormat Bapak Haji Marwan Dasopang, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Al-mukarramun, para ulama, tuan guru, bil khusus Ketua Dewan Suro beserta jajaran. Yang saya hormati Ketua DPW PKB Provinsi Nusa Tenggara Barat, sahabat Lalu Hardian Irpani. Yang saya hormati para ketua-ketua PKB se-Nusa Tenggara Barat. Yang saya hormati sahabat saya Lalu Akram. Ini Lalu Akram ini sahabat saya ketika saya menjadi ketua DPW, beliau juga ketua DPW. Cuma sekarang dia sudah bergeser menjadi ulama. Karena sudah masuk jajaran Dewan Suro. Sementara saya masih tetap di Tanpis. Cuma semangatnya masih muda.
Yang saya hormati para hadirin peserta Muswil yang berbahagia. Syukur alhamdulillah, mari kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kesempatan melaksanakan tugas Muswil, tugas kepartaian kita. Sekalipun kondisi hari ini memang agak memprihatinkan karena pandemi belum bisa kita kendalikan. Agak mengkhawatirkan karena per hari itu lonjakannya luar biasa. Hari Kamis masih 9.300 bertambah dalam satu hari. Hari Jumat sudah 10.000. Maka kalau kita membandingkan dengan negara tetangga, kira-kira 3 bulan yang lalu Thailand itu bisa mengendalikan hanya ada 7 kasus per hari. Sementara kita antara 1.000 sampai 2.000. Oleh karena itu hari ini tidak bisa kita melakukan mempengaruhi psikologi masyarakat dalam kaitan Muswil kita karena terbatas. Itulah ikhtiar yang bisa kita lakukan, yaitu prosedur kesehatan, jaga jarak, pakai masker, sering mencuci tangan bila diperlukan. Karena itu semangat kita sekalipun terbatas tetap kita perjuangkan untuk melayani rakyat. Hari ini pun saya sebetulnya kalau disebutkan dalam kondisi tidak sehat, saya sehat karena teruji dengan hasil lab saya tidak terpapar. Tetapi ketika sahabat Akram menelepon, suaranya kok seperti orang sakit. Ya karena memang saya 1 tahun ini kurang sehat karena divonis oleh dokter kena TB tulang. Jadi punggung saya sakit. Tetapi karena semangatnya bertemu dengan sahabat-sahabat di sini, itu semua saya anggap tidak ada halangan. Oleh karena itu, ikhtiar yang kita lakukan ini, selain prokes tadi itu, kita selalu berdoa kepada Allah agar kita terlindung, terutama dari COVID-19. Mudah-mudahan vaksin ditemukan, vaksin bisa menghambat, doa kita terkabul. Karena pernyataan Bu Ida Fauziah, salah satu pengurus DPP yang menjadi waketum kita, Menteri Tenaga Kerja, menyebutkan bahwa ikhtiar sudah dilakukan. Dia selalu rajin masker, menjaga jarak, selalu bersih, dan dia upayakan itu, tapi tetap aja kena. Nah, karena itu tidak ada cara lain, ikhtiar itu kita lakukan, tapi doa tetap kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita itu mari kita lengkapi dengan memperbanyak salawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat baik di dunia apalagi di akhirat nanti. Para hadirin yang saya muliakan, Ketua Dewan Syuro yang saya banggakan, hari ini kita melakukan muswil sebagaimana yang disebutkan oleh Ketua DPW kita tadi, hasil Muktamar Bali akan ada penyeragaman. Akan ada upaya kita seluruh Indonesia nanti akan serempak mengadakan muswil. Tidak seperti selama ini sepanjang tahun ada muswil. Muswil. Karena itu tidak efektif dalam hal bekerja dan mengontrol dan mengevaluasi tidak efektif. Karena itu kita seragamkan. Maka untuk kali ini kita buat 2 angkatan, tanggal 9, 10 dan 16, 17. Mudah-mudahan muswil kali ini menghasilkan yang terbaik buat kita ke depan dan menjadikan kita menjadi partai pemenang dan menghantarkan ketua umum kita menjadi pimpinan Republik Indonesia. Saya tadi sudah mulai terpengaruh oleh Pak Makmun yang berkampanye, kemudian dibenarkan oleh Ketua
tanpis kita bahwa puji-pujian Pak Makmun Ketua Panitia tadi itu cerminan kebenaran dari pribadinya Pak Lalu. Tetapi sesungguhnya bahwa DPP mengapresiasi kinerja DPW NTB. Ada peningkatan dari tahun ke tahun. Tentu karena itu saya sebagai utusan DPP yang diamanatkan untuk hadir di sini tidak banyak menyampaikan hal karena seluruh yang ingin disampaikan sudah dilakukan pernyataan komitmen dari Pak Lalu tadi. Akan membangun infrastruktur partai, struktur partai, jaringan partai, itu komitmen Pak. Dan komitmen itu akan kita kejar setelah ini, kalau Pak Lalu yang terpilih, mudah-mudahan. Nah, sekarang itu komitmen, tentu ini yang akan disampaikan oleh DPP. DPP mengamanatkan ke saya menyampaikan itu. Sebelum disampaikan, sudah dinyatakan, iya, saya akan kerjakan. Kenapa harus kita menangkan ideologi politik kita? Sebetulnya kita mewarisi ideologi politik yang diemban oleh Nahdlatul Ulama. Bahwa sejarahnya panjang, kita bukan tiba-tiba lahir di Republik ini ingin membangun masyarakat. Tapi kita mewarisi ideologi yang sudah sejarahnya panjang. Jauh sebelum ada Indonesia, masih Nusantara. NU sudah melakukan upaya pencerdasan anak-anak Nusantara. Bahkan muktamar pertama Nahdlatul Ulama pada tahun 1941 di Banjarmasin, salah satu hasil muktamar itu menyebutkan bahwa para ulama ingin mendirikan negara Darussalam. Itu ada dokumen yang bisa kita baca, sejarah itu nyata bahwa para ulama ingin mendirikan negara di Nusantara ini, negaranya Darussalam, bukan Darul Islam. Darussalam, negara kesejahteraan. Parameter Darussalam itu salah satunya adalah, itu disebutkan, bahwa segala yang terkandung di dalam tanah, air, udara diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakatnya. Dan itu diadopsi, pandangan ulama itu menjadi undang-undang dasar. Kalau tidak salah itu undang-undang pasal 31, 31, 32 dan selanjutnya. Lah, pertanyaannya, apakah yang terkandung di dalam tanah, air, udara sudah menjadi kenyataan kesejahteraan untuk rakyatnya? Itu harus dilakukan oleh pemerintah yang menjalankan roda pemerintahan di Republik Indonesia ini. Kalau kita merasa itu belum, dan bapak-bapak sebagai anggota DPR, DPRD tidak bisa mengontrol itu, maka jangan salahkan, karena memang ideologi politik dia tidak seperti itu. Karena ideologinya jangan-jangan mengambil sebanyak-banyaknya untuk kepentinganmu. Maka karena itu tidak ada cara lain, harus kita yang memimpin Republik ini. Susah kalau masih kita biarkan orang. Kita punya ideologi seperti itu, prinsip kita seperti itu, melayani rakyat, menjadikan kesejahteraan. Itu sudah tertulis, sudah sejak lama, dan itu kita kerjakan sampai sekarang. Tapi kita tidak pernah menggali itu, kita berikan ke orang lain, silakan. Lah kita mengontrol. Ya karena dia yang punya siasat, dia yang mengeksekusi, tidak terjadi seperti itu. Maka 2024 tekad Pak Lalu bersama teman-teman menjadikan kita menjadi papan atas. Paling tidak kita menjadi pimpinan di provinsi ini. Tidak boleh berhenti sampai di situ. Kenapa begitu? Karena memang menyerahkan kekuasaan ke tangan orang lain tidak seperti yang kita bayangkan untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyat kita. Maka karena itu Pak Lalu harus menjadi pemerintah
supaya bisa kita tagih sejahterakan rakyatmu. Maka karena itu kita syukur alhamdulillah, ternyata Pak Johan Samsu membuktikan bisa. Lombok Utara ini Pak, sebetulnya kan kawasan para wisata. Di sini para ahli sebetulnya yang berbicara. Tetapi Pak Johan Samsu membuktikan diri bisa, asal ada kekompakan, kesulitan, kerja keras. PKB bisa diterima. Maka di tempat sulit pun PKB bisa menampilkan dirinya dan bisa dipercaya, kenapa tidak di tempat-tempat lain? Maka karena itu saya menyarankan target kita selain menjadi pimpinan, kita menempatkan figur-figur supaya menjadi pemerintah, karena pemerintahlah yang sesungguhnya menempatkan kesejahteraan itu untuk melayani rakyatnya. Maka sehebat apapun keputusan Nahdlatul Ulama, bahkan salah satu parameter yang disebutkan negara Darussalam itu tertulis bahwa kita para ulama memahami kondisi Nusantara ini, maka ulama akan memelihara takdir. Takdirnya apa? Takdir Nusantara itu Nusantara bermacam-macam agama, bermacam-macam bahasa. Kalau Allah mau, itu bisa disamakan semua. Tapi takdir ini perlu dipelihara. Bagaimana cara memeliharanya? Ya kita saling menghargai. Maka ketika kita melihat ada orang-orang lain yang ingin memaksakan kehendak, bahkan memaksakan agama, bila tidak seperti dia beragama, maka itu kafir. Atau bahkan paling tidak, bila tidak beragama seperti cara beragama, itu akan masuk neraka. Nah, karena begitu, maka menerapkan pasal, kalau nggak salah itu Undang-Undang 29, Undang-Undang Dasar nomor 29, ayat 29, bahwa kebebasan beragama dan menjalankan ibadah itu tidak bisa kita laksanakan kalau memang bukan kita yang memerintah. Maka tidak ada cara lain. Kalau Pak Johan sudah menjadi bupati, di bupati-bupati lain sudah PKB yang akan memimpin, maka bagi kita mudah menempatkan Gus Abdul Muhaimin menjadi Presiden Republik Indonesia. Maka kehadiran keinginan kita menata untuk melakukan kebersamaan serempak, muswil, dan nanti akan muscap-muscap sampai musran, itu adalah bagian dari untuk menata infrastruktur dan struktur partai, sekaligus mendekatkan pelayanan kita terhadap rakyat. Bagaimana mungkin kita mendapatkan suara, sedangkan partaimu aja tidak ada di situ. Ranting aja tidak ada di situ, tapi ingin mendapatkan suara, tidak mungkin. Apa yang harus kita lakukan? Karena itu kita segera menata itu. Cuma sekarang sudah berubah suasana, Pak Bupati. Tidak mudah, tidak seperti kemarin. Itu gampang sebetulnya mempengaruhi psikologi masyarakat itu bisa dilakukan dengan kerumunan. Kita kumpulkan massa sebanyak-banyak, orang mengatakan, wah hebat PKB. Masa-masa yang akan datang itu sulit. Mengumpulkan orang tidak boleh. Pandemi ini jangan berpikir akan segera selesai. Kita temukan vaksin dan akan dilakukan vaksinasi, belum tentu selesai. Maka karena itu manfaatkanlah jaringan. Maka membangun jaringan, memanfaatkan teknologi itu segera dilakukan Pak Ketua. Maka anggap sajalah Pak Ketua sekarang ini akan menjadi ketua nanti setelah akan kita pilih. Maka dibangunlah jaringan, kata Pak Wakil Presiden, jaringan langit, karena akan berseliweran dari langit membangun jaringan itu. Maka karena itu mari kita belajar dari berbagai hal-hal yang dilakukan oleh pihak-pihak lain. Ada pergeseran yang luar biasa. Setelah menemukan teknologi, loncatan teknologi, menemukan penggabungan suara, gambar, tulisan dalam satu perangkat, itu luar biasa perkembangannya. Dan bahkan sehari-hari kita nggak tahu kalau kita sebetulnya sudah dijual orang lain. Katakanlah
ada seorang YouTuber pekerjaannya hanya menyot orang lain mandi di kali. Bagaimana cara mandi di kali? Itu saja yang dia syuting setiap pagi. Tapi ditayang di YouTube, ditonton orang, kaya raya dia dari situ. Ada orang hanya bagaimana cara orang manen padi, itu saja pekerjaannya, Pak. Lah, karena itu kita tidak tahu cara-cara orang sekarang bagaimana mendapatkan suara itu. Maka karena itu tidak bisa lagi konvensional, memanfaatkan teknologi yang luar biasa ini tanpa kehadiran fisik, tapi dia sudah terikat dengan PKB karena memang kita melayaninya dengan baik. Bahkan yang paling tragis, di Komisi 8 kita pernah ribut urusan pemberangkatan umroh akan diambil oleh Tokopedia dan tiket.com. Padahal undang-undang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh itu disebut harus penyelenggaranya muslim. Pertanyaannya, tiket.com atau Tokopedia muslimkah? Belum tentu. Tetapi Pak Tuan Guru, ternyata doa-doa kita yang kita ajarkan setiap pagi itu telah dijual orang lain. Dan bahkan dia bukan muslim, tetapi itulah dia tayang setiap pagi lewat media sosial kita dan kita baca-baca, menyentuh hati kita dan terus kita buka dan akhirnya dia mendapatkan kekayaan dari ilmu yang kita peroleh itu. Ini cerminan, ini contoh bagi kita. Kalau itu yang kita lakukan layanan terhadap rakyat tanpa kehadiran, maka percayalah perpaduan kegigihan, kehadiran melayani dan perkembangan ilmu teknologi sesungguhnya itulah bagian dari upaya kita. Maka hari ini tentu kita terbatas melakukan muswil ini. Tadi Pak Ketua Panitia sudah rasa-rasanya membantu saya nih. Kita percepat, kita upayakan efisiensi karena ada hal-hal yang tidak perlu kita perdebatkan. Berdebat itu nanti di lapangan karena kita ingin kepercayaan masyarakat. Saya percaya bahwa NTB salah satu provinsi yang akan mencengangkan kita di suatu saat bahwa kita akan menguasai NTB. Karena ideologi politik yang ditawarkan oleh PKB, sesungguhnya itulah keseharian masyarakat kita. Keseharian masyarakat itu sesungguhnya itulah ideologi PKB. Maka sebetulnya jika ada keberanian dan percaya diri bahwa kami ini pasti diterima masyarakat, pasti PKB menang. Seperti yang diperlakukan oleh Pak Bupati kita ini. Dia percaya bahwa masyarakat yakin terhadap dirinya, maka mari kita meyakini diri kita masing-masing semua ini bahwa rakyat percaya terhadap kita. Kami kira itu pengantar karena sesungguhnya nanti Ketua Umum kita masih ada menyampaikan pembekalan bagi kita semua. Namun intinya DPP mengapresiasi kinerja DPW PKB Nusa Tenggara Barat di bawah pimpinan Pak Lalu Hardian Irfani. Mudah-mudahan kerja keras itu menjadi ibadah bagi kita karena rakyat terlayani, masyarakat semakin sejahtera, banyak hal nanti terobosan-terobosan yang akan kita lakukan. Saya ingin menyampaikan ke kita, apalagi teman-teman para anggota DPRD yang ada di sini maupun di virtual di tempat masing-masing, Undang-Undang Pesantren sudah diterbitkan peraturan pemerintah. Salah satu kehebatan Undang-Undang Pesantren, kita menempatkan pesantren menjadi satu bagian yang tersendiri dari Undang-Undang Pendidikan. Ketika pesantren bagian dari Undang-Undang 22, itu pesantren hanya secuil dari pendidikan. Maka karena itu, bila peraturan pemerintah ini sudah diberlakukan dan bisa diterapkan, maka di daerah-daerah bisa membuat perda yang menampung, membolehkan bupati membantu pesantren keluar dari undang-undang tentang otonomi daerah.
Maka perda boleh, maka gagaslah perda setiap kabupaten-kabupaten supaya pesantren-pesantren itu bisa kita bantu lewat APBN di Kementerian Agama, tetapi bisa juga lewat APBD dengan perda. Maka Pak Bupati kita sekarang mari kita dorong meminta para anggota DPRD di Lombok Utara untuk mengajukan perda tentang pesantren. Kami kira ini bagian dari upaya-upaya kita untuk memberikan kesejahteraan terhadap masyarakat kita, dan mari kita terus-menerus berupaya dan supaya kita bisa dipercaya dan kita menjadi pemerintah. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa membuka secara resmi musyawarah wilayah ke-6 Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Haji Marwanda Sopang yang telah berkenan memberikan sambutan dan sekaligus membuka acara secara resmi. Hadirin yang kami hormati, untuk lebih barokahnya acara ini, marilah kita doa bersama. Untuk itu, mohon kesediaan Bapak Tuan Guru Muhammad Subki Sasaki untuk memimpin doa. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa kepada Allah SWT. Semoga Muswil dan seluruh produk Muswil akan mendapatkan berkah dari Allah SWT untuk mengiringi perjuangan kita. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk seluruh muassis pendiri Nahdlatul Ulama dan juga pendiri Partai Kebangkitan Bangsa yang telah meninggal dunia, lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina. Dan untuk kita semua, mulai dari Ketua Umum PKB dan seluruh pengurus pusat, kemudian DPW, PAC, seluruh Indonesia diberikan keberkahan oleh Allah SWT, kekuatan lahir dan batin. Bismillahil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha innaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka khaira hadhihi as-sana fathaha wa nasraha wa nuraha wa barakataha wa hudaha. ونعوذ بك من شر هذه السنة شر ما فيها وشر ما قبلها وشر ما بعدها. Ya Allah, kami mohon kebaikan, keberkahan dan karunia tahun ini dan keberkahan tahun-tahun berikutnya. Bendera kecil. Ya Allah, kami berlindung dari seluruh wabah penyakit dan keburukan tahun ini dan keburukan tahun-tahun berikutnya. Ya Allah, di tempat ini kami perlihatkan betapa lemah kami ya Allah, dan Engkau lah yang maha kuat ya Allah. Berikan kami ya Allah kekuatan lahir dan batin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah PKB ini sebagai perahu amal ibadah kami di dunia dan di akhirat untuk membangun agama nusa dan bangsa ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, sebelum acara ini kita akhiri, marilah kita sama-sama menyajikan lagu himne PKB. Hadirin kami mohon berdiri. Pengarahan Ketua Umum DPP PKB sekaligus membuka secara resmi Musyawarah Wilayah PKB Provinsi se-Indonesia. Ketua Umum DPP PKB memasuki arena muswil. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu Mars PKB. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Hadirin yang berbahagia, marilah kita simak dan saksikan pengarahan Ketua Umum DPP PKB sekaligus membuka secara resmi Musyawarah Wilayah PKB Provinsi se-Indonesia. Kepada yang terhormat Ketua Umum DPP PKB, Bapak Haji Abdul Muhaimin Iskandar, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Duduk kembali. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Al-mukarramun, para kiai, para ulama, para bunyai, para ustadz dan ustadzah,
wabil khusus Ketua Dewan Syuro dan seluruh jajaran Dewan Syuro DPP PKB dan juga ketua-ketua Dewan Syuro di seluruh DPW se-Indonesia. Yang saya banggakan para menteri Kabinet Kerja Indonesia, yang saya banggakan para gubernur-gubernur di berbagai provinsi yang bergabung dan hadir di seluruh muswil-muswil PKB di seluruh Indonesia yang saya banggakan. Wabil khusus Gubernur DKI yang saya lihat barusan kontak-kontakan dengan saya, sahabat saya Gubernur DKI Pak Anies Baswedan, juga Pak Wagub yang mendampingi, yang saya cintai, saya banggakan. Para ketua-ketua DPW yang saya cintai, saya banggakan. Anggota DPR RI, jajaran DPP, DPW, DPC yang bergabung dan hadir bersama pada siang hari ini, anggota DPRD Provinsi se-Indonesia, anggota DPRD Kabupaten Kota se-Indonesia yang hadir bersama-sama di Muswil maupun yang bergabung melalui media online Zoom yang saya cintai. Hadirin hadirat sekalian yang saya banggakan. Tiada kata lain yang tepat untuk saya dan kita sampaikan kecuali rasa syukur. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas seluruh limpahan karunia, nikmat sehat, nikmat kuat, nikmat terus berjuang bersama PKB di dalam membangun bangsa ini. Rasa syukur di tengah masa sulit pandemi ini, kita masih terus bersama-sama hadir dan ikut menyaksikan pembukaan musyawarah wilayah PKB di seluruh Indonesia. Meskipun saya tidak bisa hadir bersama-sama di semua muswil-muswil DPW se-Indonesia, tidak seperti tahun-tahun lalu. Penjadwalan muswil kita lakukan 5 tahun yang lalu, dengan saya hadir safari dan ikut bersama-sama muswil di setiap provinsi secara berantai. Hari ini suasana pandemi, di satu sisi kita tidak bisa bertemu langsung, tetapi di sisi yang lain menjadi efektif. Saya tidak harus hadir satu persatu, tetapi saya bisa sekali hadir, bertatap muka, bertemu dan bersama-sama melakukan konsolidasi pada siang hari ini. Oleh karena itu, tiada kata yang tepat kecuali syukur. Kita bersyukur dan terus bersyukur atas karunia yang diberikan Allah kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa menjadi inspirasi, motivasi dan memberikan jalan keluar dalam setiap masalah yang kita hadapi. Hadirin hadirat sekalian yang saya banggakan, musyawarah wilayah PKB Provinsi se-Indonesia hari ini menandai dilaksanakanlah satu proses demokrasi internal. Di dalamnya bukan saja menyangkut suksesi kepemimpinan, tetapi lebih dari itu adalah musyawarah wilayah konsolidasi 5 tahunan yang menjadi kewajiban organisasi kita untuk melaksanakan evaluasi kinerja, kapasitas, kepemimpinan, prestasi, kekurangan dan seluruh kelebihan yang selama 5 tahun ini kita laksanakan. Hari ini momentum musyawarah wilayah adalah momentum kita bisa melakukan titik awal baru dengan menjadikan background masa lalu 5 tahun sebagai pijakan modal dan kekuatan untuk melangkah ke depan. Musyawarah wilayah kali ini, musyawarah wilayah yang ditandai dengan pelaksanaan evaluasi kinerja kepemimpinan, kinerja kepengurusan, kinerja organisasi yang sudah kita mulai 2 bulan terakhir ini.
Saya sudah mendapatkan laporan dari tim evaluasi kinerja, baik yang datang ke lokasi di DPW-DPW maupun yang terus melakukan monitoring perkembangan dan evaluasi DPW-DPW se-Indonesia. Selamat dan alhamdulillah saya bangga, sebagian besar hasil evaluasi sungguh menyenangkan dan membanggakan. Tetapi di sisi yang lain, catatan-catatan dan evaluasi penting dari seluruh kinerja 5 tahun ini mengakibatkan kita harus agak tega untuk melakukan penataan struktur sekaligus evaluasi seluruh kinerja yang ada. Oleh karena itu, selamat kepada yang sukses, awas hati-hati kepada yang belum sukses. Kali ini sahabat-sahabat dievaluasi di dalam forum musyawarah wilayah ini. Evaluasi ini tentu sudah banyak masukan kepada saya dan DPP, ketua-ketua mana yang akan terus dipertahankan, dan ketua-ketua DPW mana yang terpaksa harus kita tarik ke DPP. Bukan apa-apa, untuk kita lakukan pembenahan, restorasi diri agar keadaan bisa menjadi lebih baik di 5 tahun yang akan datang. Sahabat-sahabat pengurus PKB di seluruh Indonesia yang saya banggakan. Di tengah masa sulit pandemi ini, kita harus terus mengkonsolidir barisan, baik yang di eksekutif maupun di legislatif. Terutama dalam konteks menghadapi tantangan sulit pandemi yang berakibat pada krisis ekonomi. Krisis ekonomi yang berujung pada apa yang terus kita rasakan, di mana akan terjadi banyak persoalan-persoalan ekonomi yang menghadang di depan mata kita. PHK, pemutusan hubungan kerja, pengangguran baru, penutupan dan ketidakmampuan tumbuh unit-unit usaha, baik UMKM maupun bisnis-bisnis menengah dan besar lainnya, tentu akan menjadi tantangan yang sulit bagi bangsa kita di masa yang akan datang. Yang kita rasakan ini disebut sebagai masa resesi. Resesi ekonomi ini akibat dampak langsung dari pandemi yang berkepanjangan. Di sisi yang lain, resesi ini akan terus memberikan akibat negatif, dampak-dampak lain yang harus kita antisipasi bersama. Antisipasi yang paling nyata dan terkait dengan PKB ini ada 3 hal. Yang pertama, tentu resesi dan krisis ekonomi ini akan melahirkan masalah ekonomi dan sosial di masyarakat. Banyak yang kehilangan penghasilan, banyak yang menjadi pengangguran baru, banyak yang kemudian mengalami kesulitan pemenuhan kebutuhan keluarga. Ini tantangan yang pertama. Tantangan yang kedua, akibat resesi dan krisis ekonomi ini, kesenjangan sosial akan terjadi di mana-mana. Jadi ibaratnya yang akan menghadapi langsung masalah ini adalah yang termiskin, yang terdampak, yang paling ujung dari masalah ini akan menjadi titik kesenjangan yang paling nyata. Ini tantangan yang kedua. Ini berakibat kepada antisipasi keadaan sosial kita. Keadaan sosial itu bisa jadi membutuhkan penanganan dan kemampuan kita untuk ikut mengatasi krisis sosial ini. Kesenjangan ini konotasi yang paling gampang adalah krisis sosial. Krisis sosial ini akibat bisa saja karena kemiskinan, bisa saja karena dampak langsung resesi ekonomi. Nah, ketika krisis sosial ini yang paling rawan dari kesenjangan sosial adalah konflik horizontal, konflik sosial, kecemburuan sosial yang berakibat kepada konflik sosial. Ini keadaan yang harus kita antisipasi pada level akibat krisis. Yang ketiga, tentu saja kita tidak pernah berharap jangan sampai resesi dan krisis ekonomi ini berdampak langsung pada krisis politik. Krisis politik ini ada yang high tension, tensi tinggi politik, ada yang
krisis politik dalam artian diuji kemampuan politik kita untuk bisa mengatasi keadaan. Ada beberapa hal krisis politik ini terjadi. Yang pertama, sistem politik kita tidak nyambung, kompatibel dengan keadaan yang dihadapi masyarakat. Rutinitas politik, produk legislatif, kinerja eksekutif tidak menunjukkan tanda-tanda politik yang memiliki signifikansi ketersambungan langsung dengan krisis sosial maupun dampak ekonomi yang terjadi. Nah, posisi krisis politik yang paling kedua adalah hilangnya trust, rasa percaya masyarakat kepada pejabat pemerintah, eksekutif maupun legislatif, dan biasanya diawali ketidakpercayaan publik kepada partai politik. Ini yang harus kita antisipasi dengan baik. PKB jangan sampai tidak dipercaya publik akibat krisis dan resesi ekonomi maupun krisis sosial. Inilah yang harus diwaspadai dan ditata betul agar PKB ketika menghadapi resesi ekonomi, ketika menghadapi krisis sosial, ketika menghadapi krisis politik, di mana PKB bisa hadir dan menjadi garda terdepan mengatasi masalah yang dihadapi masyarakat. Menunjukkan hadir di dalam mengambil rasa kepercayaan publik, kepercayaan masyarakat yang diharapkan. Nah, PKB harus hadir. Oleh karena itu, kalau melihat situasi dan keadaan seperti ini, tema besar PKB 2021 tidak ada lain, yaitu kita bangun kesetiakawanan, solidaritas, kebersamaan untuk Indonesia bangkit. PKB, Partai Kebangkitan Bangsa, menyiapkan kebangkitan Indonesia baru yang menghadapi masa krisis dan sulit ini. Indonesia bangkit, Indonesia menjadi kekuatan ekonomi baru di tengah mengatasi masa krisis dan sulit ini. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada sahabat-sahabat pengurus PKB di seluruh tanah air. Kebangkitan Indonesia baru ini berangkat pada fakta di depan mata kita. Sistem kita, keadaan langsung yang dihadapi oleh masyarakat dan bangsa kita. Yang pertama akibat pandemi, yang kedua memang agenda panjang lama yang memang belum tuntas. Apakah agenda reformasi yang memang sudah berjalan sangat bagus dan indah tetapi belum tuntas, atau akibat dari krisis dan resesi yang total ini membuat kita harus melakukan set up ulang, redesign, membuat era baru, model baru. Kalau di kesehatan ada namanya cara baru itu, bukan new era, tapi cara baru menangani. Nah, kita lebih jauh dari itu harus menyiapkan desain baru, redesign dari sistem pembangunan kita, sistem tata kelola ekonomi kita, sistem manajemen kenegaraan dan pemerintahan di seluruh Indonesia. Alhamdulillah reformasi ini telah berhasil membawa banyak kemajuan yang luar biasa. Dampak dari krisis ini kemudian kita punya daya tahan. Di sisi yang lain, reformasi telah melahirkan kemampuan kita untuk membangun kemandirian masyarakat secara demokratis sekaligus kemandirian dalam menjadi bagian dari subjek pembangunan ini. Otonomi daerah menjadikan daerah sekarang ini berkompetisi secara sehat menjadi penopang kekuatan nasional, tidak saja menjadi beban otonomi daerah. Tetapi di sisi yang lain, otonomi daerah juga memiliki resiko-resiko atau konsekuensi atau ketidakmampuan kita menghadapi tantangan kekinian yang memang sudah berubah. Nah, redesign ini menuntut kita untuk menyiapkan sebuah pola baru, langkah-langkah baru bagi kita mengantisipasi tantangan masa depan. Contoh sederhana, ekonomi nasional.
Sistem pasar yang sudah menjadi fakta lapangan, kenyataan sehari-hari, hidup dan berkembang menjadi kebijakan politik pemerintahan. Di sisi yang lain, selalu berhadapan-hadapan bertentangan dengan konstitusi, nilai-nilai yang mengedepankan bukan saja tunduk dan taat pada pasar. Tetapi faktanya pemerintah, kita semua, partai, legislatif, semuanya mau tidak mau menjadi bagian dari pasar itu. Meskipun konstitusinya menjelaskan secara real bahwa negara harus hadir dan mengatasi persoalan sulitnya kekuatan mikro, kekuatan kecil, kekuatan rakyat menghadapi pasar yang begitu raksasa dan merajalela. Konstitusinya jelas, negara harus berpihak kepada yang kecil untuk semua bisa hadir dan mengatasi pasar yang begitu samudra pasar yang menggerus kemampuan kekuatan ekonomi kecil. Tapi faktanya tidak mampu. Kalau kita mengandalkan contohnya Undang-Undang Omnibus Law kemarin, Cipta Kerja, Undang-Undang Cipta Kerja kemarin, semuanya mengakui ini era pasar baru. Tetapi di sisi yang lain kita tidak bisa hanya mengandalkan UKM yang lemah itu di dalam menghadapi ekonomi global yang sulit. Dilema-dilema ini membuat kita harus reinstall, restart, mendesain baru agar kewajiban konstitusional kita untuk hadir negara menjadi penopang sekaligus pelindung dan pendorong tumbuhnya yang kecil menghadapi samudra gelombang pasar yang begitu besar dari arus global yang menjadi konsekuensi logis keadaan hari ini, mau tidak mau harus disiapkan dengan baik. Ini prinsipnya. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, restarting ini yang paling mendesak dan paling nyata di depan mata kita adalah sistem pendidikan nasional kita. PKB harus meneruskan gerakan bangkit belajar sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keadaan krisis hari ini. Saya bisa sering menyebut hari ini darurat pendidikan nasional. Pendidikan model daring, model online sistem, jarak jauh, PJJ, pengajaran jarak jauh sama sekali tidak efektif, terutama buat pesantren kita. Ada banyak yang kemudian PJJ menjadi stagnasi pendidikan nasional. PJJ menjadi pendidikan pengajaran jarak jauh, menjadikan matinya proses belajar mengajar yang sehat, terutama di daerah. Kalau di Jakarta sih wifi ada, di Jakarta pun masih banyak pesantren yang melaksanakan pengajaran jarak jauh, tapi nyatanya tidak ada isi dan proses dalam PJJ itu. Nah ini keadaan yang sulit. Bahkan di zona-zona daerah-daerah terluar itu sama sekali tidak ada pendidikan akibat krisis pandemi ini yang kemudian tidak bisa mengatasi. Oleh karena itu dalam kesempatan Muswil ini saya minta kepada seluruh jajaran DPW se-Indonesia menggerakkan DPC untuk terus menggerakkan gerakan bangkit belajar itu untuk agar krisis ketidakberdayaan pendidikan, darurat pendidikan nasional ini kita ikut mengatasi langsung di masyarakat kita. Terutama keterbatasan pesantren-pesantren yang tidak mampu baik secara teknologi informasi maupun secara modul dan cara belajar mengajar yang memadai. Ini yang harus kita antisipasi dalam waktu dekat agar semua bisa bersiap-siap ketika keadaan paling sulit harus dihadapi. Sahabat-sahabat, para pengurus, para undangan hadirin yang saya muliakan, Bapak-Bapak Gubernur, teman-teman, partner partai-partai yang bergabung di berbagai provinsi dalam acara Muswil ini, terima kasih atas kehadirannya. Ini memang masa sulit yang harus kita hadapi bahu-membahu. Terima kasih atas kerjasama partai-partai yang selama ini baik di seluruh provinsi, baik di tingkat provinsi maupun nasional. Terima kasih. Mari kita teruskan sinergi dan kerjasama ini untuk mengatasi keadaan yang sulit ini. Mari kita bangun kerjasama yang konkret yang bisa mengatasi krisis yang paling jelek tadi, yaitu hilangnya kepercayaan publik kepada politik atau krisis politik.
Baru saja kita melaksanakan pilkada yang sukses, dalam banyak hal sukses, tapi di sisi yang lain kita menyaksikan orang tidak lagi percaya pada proses pemilihan kepala daerahnya karena semua diukur oleh uang misalnya. Ini juga agenda bersama partai-partai, mari kita tata agar politik nasional kita, terutama politik pemilihan secara langsung yang berujung kepada kompetisi elektoral ini tidak menjerumuskan politik kita dalam politik yang sangat pragmatis, dalam artian politik tidak mendewasakan dan mencerdaskan, atau dominasi money politics dalam proses pilkada dan proses-proses politik lainnya. Oleh karena itu tidak ada jalan lain kecuali kita mari bahu-membahu mengatasi keadaan ini, kita rebut kepercayaan masyarakat, kita rebut kepercayaan rakyat untuk menjadi bagian dari pembangunan nasional, menjadi bagian dari solusi kehidupan berbangsa dan bernegara. Demikian, saya tidak akan berpanjang lebar. Sekali lagi selamat kepada pengurus DPW yang berhasil mempertahankan suara, memenangkan pilkada, mengelola partai dengan nilai yang bagus. Saya persilahkan kalau mau diteruskan pimpinan atau ketuanya, tetapi kalau yang gagal ya dievaluasi. Tidak usah khawatir yang kurang atau yang gagal, saya siap ajak kalian untuk bareng-bareng di DPP. Bukan berarti kita berpisah, tidak. Tapi kita terpaksa harus mengajak sahabat-sahabat yang memang belum beruntung untuk proses politik Muswil ini untuk bersama-sama bergabung di DPP. Selamat berjuang kepada seluruh pengurus. Moga-moga Muswil ini melahirkan rekomendasi keputusan-keputusan yang cerdas, yang memberikan jalan keluar bagi masyarakat, sekaligus memberikan solusi dari kepentingan yang selama ini menjadi agenda PKB di masa yang akan datang. Demikian, marilah kita membaca basmalah untuk menyatakan bahwa musyawarah wilayah PKB se-Indonesia bisa kita mulai dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini secara resmi musyawarah wilayah DPW PKB Provinsi se-Indonesia dengan ini saya nyatakan dimulai. Semoga Allah senantiasa memberikan hidayah, pertolongan, kemudahan, dan kesuksesan bagi seluruh sahabat-sahabat pengurus di seluruh Indonesia. Selamat berjuang, terima kasih atas kerja keras, pengabdian, ketulusan, keikhlasan yang telah sahabat-sahabat berikan buat kemajuan PKB. Menangkan PKB, insya Allah 2024 PKB minimal menjadi 3 besar dalam pemilu 2024. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dimohon berdiri. Ketua Umum DPP PKB meninggalkan arena Muswil. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Hadirin yang berbahagia, demikianlah pengarahan dan pembukaan secara resmi Musyawarah Wilayah PKB Provinsi se-Indonesia. Selanjutnya kami persilahkan kepada masing-masing daerah untuk melanjutkan agenda musyawarah wilayah. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dengan demikian berakhirlah seluruh rangkaian acara pembukaan Muswil PKB Provinsi Nusa Tenggara Barat pada siang hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Indi dan saya Wardani Rahayu mohon undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Untuk acara selanjutnya kami serahkan ke panitia. Cek 1 2 3 dicoba.